Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Yang ulun cintai dan yang ulun muliakan semua para habaib, para syaraif dimanapun beliau berada, yang ulun cintai dan yang ulun muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tatuhan masyarakat, wabil khusus guru ulun yang ada di sebelah kiri, yakni Al-Ustaz Haji Bahrudin, guru pertama melajari Quran, Iqra Quran. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita yang ada di kampung sihat walafiat, panjang umur, dan mudah-mudahan dikabulkan hajat beliau dunia akhirat. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Dan yang ulun hormati semua hadirin hadirat, muslimin muslimat, pecinta maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana dengan limpahan rahmatnya, taufik, hidayah serta pertolongannya sehingga kita seberataan bisa berhadir, berkumpul, bersilaturahim, bertatap muka dalam satu tempat yang mulia, dalam satu tempat yang suci di bulan Rajab yang mulia, dan sama-sama kita tadi memuji Nabi kita, Nabi termulia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul pada malam hari ini, maka terkumpullah juga kita berdataan di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah dan tercurah kepada kekasih Allah, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, pengikut ila yaumil qiyamah. Sebelum ulun menyampaikan apa yang harus ulun sampaikan, terlebih dahulu ulun mengucapkan ribuan ampun dan maaf jikalau ada nanti terdapat kesalahan, kekhilafan atau kekeliruan. Dan di sini ulun sambil membacakan kitab Dardin Mi'raj, jadi bila ada kesalahan dalam bariska atau artika atau penjelasan bisikan Bapak Menagur dihika. Dan ulun ucapkan ribuan terima kasih banyak kepada panitia yang sudah mempercayakan kepada ulun untuk mengisi acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita berdataan diampuni Allah subhanahu wa ta'ala dosa kesalahan kita, dosa orang tua kita, dan dosa guru-guru kita. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Huduru majlis ilmin, hadirnya seseorang di majelis ilmu, afdalu min salati alfi rakaah, lebih baik, lebih besar pahalanya daripada sembahyang sunnah 1000 rakaat. Jadi kita pahamkah, kadar pahamkah, mengerti atau kadar mengerti, bahkan ada yang tak guring tetap dapat keutamaan, kemuliaan. Nah sebelumnya lah ulun kalimat tertinggal tadi. Jadi ulun di sini kadada maksud hendak melajari buhan pian berdataan. Anggap aja ulun ini mutalaah kitab ulun nang belajar pamangke, nabi mendang ngaliakan itu aja. Jadi kadada ulun menggurui dan pian kadada merasa digurui. Dan ulun masih belajar juga. Jadi bila tersalah-salah taburakan aja, luruskan. Nah jadi tadi kita pahamkah, kada pahamkah hadir kita di majelis ilmu, di majelis maulid, di majelis zikir, maka kita mendapatkan keampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala.
Dan yang hadir pada malam hari ini adalah makhluk Allah nang kada nampak, yaitu para malaikatnya Allah yang semua itu memintakan ampunan kepada Allah untuk kita berataan. Dan mudah-mudahan kita berataan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi kita membaca Sifat Durar atau Murid Al-Habsyi, yang mana semua itu tujuannya adalah memuji, mengagungkan, membesarkan Nabi kita Muhammad SAW. Kullu madahin li taha abadan laisa yudam. Kullu madahin li taha, setiap orang yang membesarkan Nabi Muhammad, setiap orang yang memuji, memuliakan, mengagungkan Nabi Muhammad, seumur hidupnya kada mau celaka. Ya Imam ar-Rusli ya sanadi, ya Imam ar-Rusli, wahai pemimpin para rasul. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sanadi, wahai sandaran hatiku. Nah, jadi sandaran hati kita nah, orang beriman kada lain kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kada lagi nang sedih, kada lagi nang galau, karena sandaran hati kita yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta ba'dallahi mu'tamadi, imbah Allah ulun bepingkut lawan pian ya Rasulullah. Tapi la bepingkut lawan Nabi Muhammad. Fabi dunya ya wa akhirati, dunia akhirat bepingkut lawan Nabi Muhammad. Lamun dunia sudah melapas lawan Nabi, apalagi akhirat. Nah, kayak apa aja orang melapas lawan Nabi dunia, kadang-kadang atau juga orang pemulitan. Dia orang pemulitan tawakan buahnya, diurut buahnya, berarti sudah melapas lawan Nabi Muhammad. Apalagi kena di akhirat, maka kada boleh masuk surga kecuali memandang wajah indahnya Nabi Muhammad SAW. Apa semuanya? Ya Rasulullah, khudh biyadi, ya Rasulullah, ambil nah tangan ulun, pegang ulun, bimbing ulun, giring ulun. Mara'at ainu wala satura, kada suah mata ini memandang manusia yang lebih mulia dari Nabi Muhammad SAW. Misla Taha fil wara basyara, misla Taha, seumpama Taha. Siapa Taha ini? Salah satu nama Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab di dalam kitab Dalail Khairat nang dibaca buhan Bapak nih, setiap hari Selasa 2 minggu sekali di Langgar Hulu. Nah, di dalam kitab Dalail Khairat tertulis ada 201 nama Nabi Muhammad. Dan mungkin kita wah nilai tahunya misalnya Nabi Muhammad, Rasulullah, lalu Ahmad. Padahal 201 nama Nabi Muhammad itu padahal juga banyak. Di antaranya, nah ulun ingat saja nah, Burak. Di antaranya anak Bapak Paujan tuh diambil dari Nabi Muhammad. Ya Pak, Yasin lawan Miftah. Nah itu diantaranya nama Nabi Muhammad. Jadi banyak sampean. Ini akan dijauh ada di halaman muka dalam kitab Dalail Khairat itu. Jadi 201 nama Nabi Muhammad. Khairu man fawqa sara, manusia paling baik, paling mulia, paling indah berjalan di permukaan bumi. Tahirul ansai wa syiyami, beliaulah orang yang suci dari keturunan dan suci akhlaknya, yaitu Nabi kita
Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kita sama-sama malam ini tadi membesarkan, memuliakan, mengagungkan Nabi kita Muhammad. Supaya apa? Supaya bertambah-tambah cinta kita lawan Nabi Muhammad SAW. Di zaman Nabi Muhammad ada seorang penyair terkenal yang bernama Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ini saking terkenalnya Sidin, bila Sidin mengulah bait syair itu tarifnya laang. Jadi di zaman itu apabila seorang laki-laki hendak melamar anak gadis, maka lamarannya pasti diterima apabila dibacakan syair yang dikarang oleh Hasan bin Sabit. Karena hanya orang-orang kaya, orang-orang sugih di zaman itu makawa menebus syair daripada Hasan bin Sabit. Suatu hari orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal rapat, tuhannya meeting, hendak mengundang Hasan bin Sabit. Diundanglah Hasan bin Sabit, dijemput. Lalu ditakuni, ujar orang-orang kafir Quraisy, wahai Hasan bin Sabit, berapa biasanya maulah tarifnya sekali syair itu kan? Ujar Hasan bin Sabit, misalnya aja lah, kalau orang terkenal nih, anggap 100 juta sekali ulah syair. Jadi dia orang-orang kafir, kira-kira berapa lawas saya tuntung? Paling 5 menit di sini tuntung sudah. Nah imbah itu pulang. Lamun kali itu di orang kafir Quraisy, kami bayar 2 kali lipat, berarti 200 juta. Nah jadi imbah itu pulang, tapi Hasan bin Sabit ini kami meminta bukan syair tentang puji-pujian, tetapi syair tentang hinaan, tentang kekurangan orang, tentang aib orang, dan tentang keburukan orang lain. Ujar Hasan bin Sabit, siap. Nah, maka itu ujar buhan kafir, ini lah kami DP dulu 100 juta. Karena bila sudah tuntung syairnya, hanya kena dibayar pulang nang 100 jutanya, jadi 200 juta misalnya. Nah, jadi sudah. Jadi Hasan bin Sabit, siapa orangnya nang dimaksud nih? Nah, jadi orang-orang kafir kena ada, lalu kena sininya orangnya. Nah ternyata orang tersebut adalah Nabi kita Muhammad SAW. Ternyata Nabi kita waktu itu Sidin istiqamah di dalam melaksanakan tawaf. Jadi Sidin tawaf jam berapa, meskipun pada jam itu ada orang yang membahayakan Sidin, tetap Sidin istiqamah untuk tawaf. Lalulah Nabi tawaf. Lalu Hasan bin Sabit melihat Nabi tawaf, mulai Sidin berduduk dilihat oleh Hasan bin Sabit. Kada puas berduduk berdiri, kada puas berdiri berparak. Dilihat Hasan bin Sabit mulai dari rambut Nabi Muhammad, masya Allah. Dilihat Sidin keningnya Nabi, bola matanya Nabi, hidungnya Nabi, bibirnya Nabi, wajahnya Nabi, kulitnya Nabi, bahkan cara berjalan Nabi Muhammad dilihat oleh Hasan bin Sabit. Imbah itu sudah. Lalu sebagian orang-orang kafir menunggu di suatu tempat. Lalu Hasan bin Sabit sudah tuntung melihat hanya si menulis sebuah syair. Nah, bacakan enak. Imbah itu Hasan bin Sabit menemui orang-orang kafir tadi, menunggu di suatu tempat. Jadi orang-orang kafir tadi sudah siap duit hendak menjulung 100 juta karena sudah tuntung syair. Mbah itu bertamu berdua. Ujar Hasan bin Sabit, Nina, duit 100 juta, aku kembalikan. Kenapa dia orang kafir dikembalikan? Karena dia Hasan bin Sabit, maaf, aku kata kawa menggawi tugas. Kenapa? Karena ujar Hasan bin Sabit, orang yang kalian maksud untuk menulis kekurangannya, aibnya, keburukannya sudah aku amati berkali-kali di Hasan bin Sabit. Ada yang namanya kekurangannya, aib dan keburukannya, malah kesempurnaan yang ada. Jadi dia orang kafir tapi kami tidak melihat kita menulis bujur aja di Hasan bin Sabit, tapi lain yang kalian maksud.
Tapi sudah terpelanjuran ke orang kabel uraisnya anu supan dah ada baik bacakan hana. Bacakan lah. Nah, ujar Hasan bin Sabit. Ketika aku lihat cahaya demi cahayanya datang, aku segera menutup kedua mataku dengan kedua telapak tanganku. Aku takut mataku menjadi buta dengan kilau cahayanya. Padahal aku melihatnya hanya sekemampuanku. Aku melihatnya tanpa rasa. Aku melihatnya tanpa rasa. Aku melihatnya dan aku takut melihatnya. Takut kalau mataku buta karena cahayanya. Yang kalian minta aku untuk menulis terilah aibnya, keburukannya, kekurangannya itu kadeda kejelasan bin Sabit. Jadi ada adalah kesempurnaan luar biasa. Dan Hasan bin Sabit, terima kasih karena aku sudah terima kasih karena sudah memperkenalkan aku dengan orang ini. Aku yakin Hasan bin Sabit orang ini adalah Nabi akhir zaman dan aku hendak beriman lawan orang itu. Lalu dituntinya. Nah, itu Hasan bin Sabit menulis syair. Wa ajmalu min kalam tarakatu aini. Ya Rasulullah, mata ini ya Rasulullah kada suah memandang melihat orang seindah pian. Bahkan semua keindahan yang ada di alam semesta adalah bersumber dari keindahan pian. Wa ahsanu min kalam taridin nisa. Ya Rasulullah, mulai zaman Siti Hawa sampai hari kiamat ada wanita yang bisa melahirkan seperti pian. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Ya Rasulullah, setinggi apapun pangkatnya, jabatannya, sehebat apapun orangnya, pasti ada berisi aib, pasti ada berisi keburukan, pasti ada berisi kekurangan. Illa anta ya Rasulullah, kecuali pian kadada berisi kekurangan. Pian adalah sempurna. Apa bisa semuanya tuh? Nah, kalian tahu semuanya lah, hariannya, syairnya. Pokoknya Hasan bin Sabit, pian itu bagaikan orang nang kemudiannya kayak memasang lawan Tuhan berdahulu. Artinya kesempurnaan yang luar biasa, kehebatan yang luar biasa ada dalam diri Nabi, dalam hati dan dalam ruh baginda Nabi Muhammad SAW. Anjalul masuk ke Mi'raj. Nah, jadi sebelumnya sudah dijelaskan juga ya, lengan dulu, lengan tengah, guru mirah, itu pulang kita di tabatan tadi pulang. Nah, jadi ulun menjelaskan atau menguraikan apa nang suah ulun pelajari dan apa nang paguruan suah menjelaskan ulun catat ulun sampaikan. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'u bi tadi amin. Jadi kita buca-buca ulun lah. Nah, kalau nang kita suah dengar riwayatnya. Jadi Nabi kisahnya waktu itu di Hijr Ismail, itu waktu itu sedang berbaring-baring di antara dua orang laki-laki, yaitu paman siri saya Hamzah dan sepupu siri Ja'far bin Abi Thalib. Tiba-tiba datang malaikat Jibril, Mikail dan malaikat Israfil. Imbah itu tiga orang malaikat tadi membawa Nabi sampai ke sumur Zamzam dan mereka meminta Nabi untuk berjelantang. Nah, itu riwayat yang pertama. Adapun riwayat yang kedua di sini dibukakan jam Nabi atap rumahku, maka turunlah malaikat Jibril, maka membelah malaikat Jibril dari lubang tenggorokan sampai ke bawah parut. Adapun yang dijelaskan oleh Pak Guruan ada 4 riwayat dari Sidina. Saya mau catat. 1 riwayat di rumah Nabi, riwayat kedua di rumah Ummu Hani binti Abu Thalib, riwayat ketiga di lembah Abi Thalib, riwayat keempat di Hijr Ismail. Nah, jadi kita jelaskan lah. Nah, jadi tadi kisahnya lah. Jadi perguruan di dalam kitab Nurul Zulam kalau semua dibuka. Semua mencatat saja. Yang terbaik adalah mengumpulkan semua kaul itu dengan cara menjelaskannya kayak ini deh.
Jadi Nabi haratan guring di rumah Ummu Hani karena Nabi tinggal di situ, jadi dinisbatkan juga rumah itu rumah Nabi. Nah, dua kaul sudah seperti sana. Kemudian dari situ, dari rumah Ummu Hani itu di lembah Si'ib Abu Thalib. Nah, 3 sudah riwayat terkumpul. Riwayat keempat dengan Hijr Ismail tadi. Jadi kisahnya ini. Jadi malaikat Jibril dan yang lainnya membawa Nabi dari rumah Ummu Hani ke Hijr Ismail karena waktu itu Nabi masih ada sedikit mengantuk karena dibanguni di malam hari. Lalu dibawa ke Hijr Ismail. Disitulah Nabi dalam keadaan sudah terjaga, kadang mengantuk lagi. Lalu timbullah pembedahan dibelah dada Nabi. Kemudian malaikat Jibril menyuruh malaikat Mikail untuk membawakan sebuah wadah yang mana wadah tersebut daripada Banu Zamzam. Jadi malaikat Jibril menyuruh malaikat Mikail, malaikat Jibril, wahai malaikat Mikail, ambilkan aku wadah, nama wadah tadi dalamnya Banu Zamzam. Supaya apa? Kaimau tahira qalbahu asra sadrahu, supaya aku malaikat Jibril mensucikan hati Nabi dan melapangkan dada Nabi. Maka mengeluarkan rahmat Jibril akan hati Nabi dan membasuhnya sebanyak 3 kali. Nah, kemudian ada kalimat di sini wa naza'a maka nabihi min adzan. Di sini wa naza'a maka nabihi min adzan, mencabut malaikat Jibril yang ada dengan hati Nabi itu daripada penyakit. Ada juga nama artinya untuk menjelaskan belum bacakan. Jadi kalimat adzan di sini bisa diterjemahkan dengan penyakit-penyakit hati sehingga hati Nabi itu bersih. Kemudian yang kedua, takwilnya azza itu adalah tempat syaitan memasukkan racun-racun ke dalam hati anak Adam sehingga anak Adam ada di hatinya. Nah, ada syaitan yang berdiam di dalam hati anak Adam. Sehingga apabila anak Adam itu lalai, maka syaitan langsung menyuntikkan racun-racunnya ke dalam hati anak Adam. Nah, bagian syaitan berdiam di hati anak Adam itu yang diambil sehingga syaitan kadang-kala memasukkan racun-racunnya ke dalam hati baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian ada ulama lebih bagus lagi mentakwilkan, yaitu yang ketiga, dan ini ujian perguruan jarang didengar. Yang diambil itu bukan kotoran karena Nabi suci. Jadi yang diambil itu hadza syaitan, bagian rahmat dari Nabi kepada syaitan. Jadi Rasul itu diutus untuk memberikan rahmat kepada sekalian alam, termasuk syaitan. Syaitan itu termasuk dirahmati oleh Nabi. Dalam hati Nabi itu maksudnya ada rahmat kepada syaitan. Karena syaitan itu dilaknat oleh Allah, maka dicabut oleh malaikat Jibril bagian rahmat dari hati Nabi kita Muhammad SAW untuk syaitan. Sehingga syaitan itu tidak mendapat rahmat dari Allah dan tidak mendapat rahmat dari hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kisahnya jelas. Nah, jadi seterusnya. Kemudian didatangkan wadah yang terbuat dari emas. Yang mana wadah terbuat dari emas itu dipenuhi dengan hikmah, dengan iman. Kemudian menumpahkan malaikat Jibril wadah yang di dalamnya tadi hibak dengan hikmah dan iman ditumpahkan ke dalam dada Nabi kita. Dan malaikat Jibril memenuhi hati Nabi kita dengan hilim. Hilim ini biasanya sifat lemah lembut. Itu dipenuhi dengan ilmu, dengan yakin dan dengan keislaman. Kemudian ditutuplah dan baginda Rasulullah seperti semula. Kemudian dicap atau distempel dengan cap kenabian, yaitu Allah wahdahu la syarikalah, Muhammad abduhu wa rasuluh. Itu dia tahu ada panjangannya. Semuanya ada Bapak Madi, enggak diingat semuanya. Nah, kemudian diletakkanlah seekor burak, yang mana burak tersebut ada di sini kursi lawan tali kendali
Burak itu hewan yang berkulit putih, panjangnya seperti himar dan lebih pendek daripada bagal. Kurang lebihnya tagana pada kambing, tak halus pada unta, sapi. Dan burak itu sekali sejauh matanya memandang, sampai mana misalnya matanya memandang, saya tujuan betisnya berendak cepat langsung, misalnya di mana habisan matanya di situ langsungnya betisnya berendak cepat langsung sampai. Iba itu si burak tadi mempunyai dua taringan yang bergerak, artinya si burak itu gagah. Apabila burak itu naik ke atas dataran yang tinggi, maka berpanjang betisnya, dan apabila turun pada dataran yang rendah, maka berpanjang tangannya. Dan bagi burak itu ada berisi sayap di dua pahanya. Nah, dahulu waktu ulun sekolah SD, madrasah, SMP, itu ada di gambar-gambar di dalam rumah, ada burak muhanya binian, rambut panjang, bermahkota, halamnya pun di buah katiak, bentuk nang awaknya binatang tapi kepala manusia, binian, kepala binian, bermahkota. Sekalinya itu salah deh. Kalian depan di sini pada kalau binian itu lah. Enggak, itu pulang halamnya pulang di sini di dua paha. Ada yang digambar nang ulun lihat dahulu itu halamnya di buah katiak perak sini. Nah, itu lain, berarti orang melukis itu deh. Gambar. Nah, itu si burak-burak tadinya bergagah-gagah, menunjukkan kekuatannya. Berlari-lari di hadapan Nabi. Nah, kemudian malaikat Jibril menakur si burak. Ujar malaikat Jibril, wahai burak, ikem kada supan kah wahai burak berlari-lari di hadapan baginda Nabi Muhammad. Itu bang ujar malaikat Jibril, demi Allah, tidak ada seorang makhluk yang mulia atas Allah nah hendak menaiki ikamina. Ditagur imbah itu apa? Pastahya, maka si burak tadi langsung merasa supan. Dan imbah ditagur mereka Jibril supan, langsung burak imbahnya hatta arfada arkan. Imbahnya si burak tadi berpeluhan nimbui. Imbah ditagur mereka Jibril nimbui berpeluhan. Mudik kayak kita juga lah gugup. Padahal dingin hari dari peluhan gugup. Nah, sehingga si burak tadinya tanam pulang dan naiklah Nabi ke atas burak. Langsung kita melewati halaman berikutnya pulang. Nah, lalu Nabi dalam perjalanan Nabi ada melihat suatu kelompok manusia, yang mana suatu kelompok manusia tadi bercocok tanam pada hari itu dan dipanen pada hari tujuan. Kullama hasadu ada kama kana, manakala panen pada hari itu maka kembali pulang seperti asal. Jadi baru ditanam, tumbuh, panen, itu pulang. Nah, jadi Nabi bertakun malaikat Jibril, ujian Nabi, wahai malaikat Jibril, apa itu? Ujian malaikat Jibril menjawab, itu ya Rasulullah, ibarat umpama umat pian yang inginnya itu menginfakkan suatu harta atau setiap kebaikan dibalas sampai 700 kali lipat. Nah, misalnya bebintaan, panitia bebintaan berduit 10.000 aja lagi, jadi manjulungnya 1.000 bisa bebintaan Islam Merat. Nah, hendak dijulung 10.000, tiada dari itu duit, sisa 10.000 aja duit. Email itu dijulung 1.000, sisa 9.000. Nah, 1.000 tadi kalau di sini dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, berarti 700.000. Sabujurannya duit sidin kada 9.000 kada. Sabujurannya duit sidin 709.000. Karena satu kebaikan dibalas sampai 700 kali lipat. Nah, itu nang 1.000 aja kayak orang nang wakaf sampai 10.000 dan lebih. Nah, luar biasa. Itu gambaran bila orang menginfakkan suatu hartanya dari Allah, maka kena harta maka kena kayak tadi bercocok tanam, itu panen hari itu, itu pulang tumbuh pulang, sampai seterusnya. Kemudian waktu Nabi Mi'raj itu Nabi mencium bau harum. Lalu Nabi bertakwa lawan malaikat Jibril, ujian Nabi,
bau harum apa ini wahai malaikat Jibril? Ujar malaikat Jibril, ini bau harum dari Masitah, tukang suroi anak Fir'aun. Nah jadi kisahnya tuh lah, waktu Masitah ini menyurui anak Fir'aun, lalu tagugur suruhnya terlepas. Ujar Masitah bersuara, Bismillahi ta'isa Fir'aun, dengan nama Allah binasa Fir'aun. Mendangan anak Fir'aun nih. Ujian anak Fir'aun, pina ada kabisi Tuhan sana abah ulun. Uji Masitah deh, muka itu ulun padahkan abah ya, padahkan Haji Masitah. Nah, imbah itu lalu dipanggillah Masitah tadi oleh Fir'aun. Uji Fir'aun, awalaki Rabbi ghairi qalat ya. Awalaki Rabbi ghairi, uji Fir'aun, wahai Masitah, iki mah da kabisi Tuhan selain aku. Uji Masitah, qalat Rabbi wa rabbuka Allah. Tuhan ulun dan Tuhan pintu Allah. Nah, ujian Uji Masitah menjawab, imbah itu apa? Imbah itu Fir'aun yang merayu Masitah. Uji Masitah, di Fir'aun, wahai Masitah, iki mana apa di kerajaan ini? Nah, emas kah, berlian kah, intan kah, atau hendak jabatan apa di kerajaan ini? Asal ikam hakun apa ya atas oleh Tuhan. Ujian Masitah ada hendak juga. Mohon kaya itu di Fir'aun kemana hendak membunuh ikam. Nah ujian Masitah, ayo jangan ada upaya membunuh. Tapi lo minta permohonan nompian. Jadi bila pian membunuh ulun, membunuh laki ulun, membunuh anak ulun, kuburkan kami dalam satu kuburan. Oh di Fir'aun siap, ada apa? Imbah itu dipanaskan Fir'aun, kawah karenjing lah. Kawah gelap. Minyak. Nah minyak kita aja. Jadi dipanaskan Fir'aun, kawah nasional, isinya minyak. Imbah itu ada nama madahkan laki sini tiba orang dahulu. Lagi Masitah ini melihat laki ditimbai berdahulu di kawah nang sudah panas tadi. Terkejutan sini rasa kayak apa ya hati sini. Nah ujar anak sini masih halus, nama si bayi bersuara, ya ummah, qai, wahai ibu ulun, wahai mama ulun, pian jangan ragu lagi, pian jangan apa namanya jembel lebet lagi, biar dia pian langsung bercampur sini juga. Akhirnya cangkal pulang sini. Nah tadinya asal itulah melihat laki berdahulu timbai orang di kawah. Dia itu ditimbai orang pulang apa namanya tadi Masitah atau anak-anak sidin. Nah itulah nang kacuman oleh Nabi berbau harum tadi kisahnya. Nah artinya apa? Artinya Masitah ini orang yang sangat kuat keimanannya sehingga kayak apapun apa tadi namanya rintangan di hadapi sidin, Fir'aun hendak membunuh siap dibunuh. Karena kan hendak mengakui sebagai Tuhan. Ibarat itu kita di pemerintahan misalnya nih ada penguasa zalim. Uji penguasa zalim, bila ikam kada hendak mengumpat di perintahku atau aturanku maka kubunuh ikam sewagaan. Misalnya kayak itulah. Nah, jadi misalnya orang tadi jawab ada bapak dibunuh. Nah, udahnya kayak itu nah. Nah, ini kan orang zalim makanya Fir'aun. Habis. Lalu kita masuk kepada Nabi waktu itu melihat ada suatu kelompok manusia yang mana turda'u ru'usahum, apa dipecah kepala mereka. Kullama wudi'at adat kama kanat. Nama nakala dipecah kepala mereka maka kembali pulang ke asal. Pecah kembali pulang ke asal. Pecah kembali pulang. Kayak itu terus kisahnya. Nah, lalu Nabi bertakun sama malaikat Jibril. Ujar Nabi, bantu malaikat Jibril, artinya kisahnya. Nah, ujar malaikat Jibril, mereka ya Rasulullah, orang-orang yang berat kepalanya untuk mengerjakan sholat waktu. Dijelaskan antara boleh orang etikap sholat yang seperti dakwah. Maksudnya tuh orang yang meninggalkan sholat waktu, makanya dipecah kepalanya. Dan manakala dipecah kembali pulang ke asal, dipecah kembali pulang ke asal. Nah di dalam kitab Irsyadul Ibad belum ada mengutip. Jadi dan sudah juga sampaikan di khutbah Jumat tadi.
Nah, jadi situ tertulis siapa yang menjaga sembahyang 5 waktu, maka Allah akan memuliakan dengannya 5 perkara. Nah, bila kita menjaga sembahyang kita, Allah akan memuliakan dengan 5 perkara. Pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya. Yang kedua, orang yang menjaga sembahyangnya tidak akan diazab di dalam kuburnya. Yang ketiga, orang yang menjaga sembahyang 5 waktu diberikan catatan amal pada tangan kanannya, itu selamat. Dan orang yang menjaga sembahyang 5 waktu berjalan kena di atas sirat seperti kilat cepatnya. Dan orang yang menjaga salat 5 waktu yadkhulul jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa dihisab. Mudah-mudahan kita masuk surga, amin. Dan siapa yang meremehkan sembahyang 5 waktu, yang pertama, belum mencatat, dicabut keberkahan umurnya. Jadi umur misalnya dia 63, tapi 63 itu kalau ada kebaikan banyak maksiat daripada kebaikan, itu tanda berarti umur orang itu kalau berkat. Ada juga kayak almarhum Guru Juhdi, asalnya umur situ sampai 60, 50 berapa kali aku? 52 sih. Kurang tuh. Nah, ini anggap 50 aja lah. 50 misalnya umur apa Guru Juhdi, tapi luar biasa. Ya Allah, padat emosi dia, padat umur dia dengan kebaikan. Abah Guru Sokopo 63 luar biasa. Nah, jadi itu orang-orang yang keberkahan ilmunya, keberkahan daripada ilmunya. Tapi bilanya kada menjaga semua waktu, maka dicabut keberkahannya, panjang umur tapi banyak nang kada baiknya. Nah, kedua, bila kita ada sembahyang atau meremehkan sembahyang waktu, dihilangkan tanda orang soleh di wajahnya, dihilangkan Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, kada diterima doanya bila kita kada menjaga sembahyang 5 waktu. Ada aja orang kalau bersembayangan ya sukses saja begawi, itu makan aja istirahat kita namanya lanjut. Ini Tuhan doa situ nyaman dulu, karena ada saatnya. Nah, keempat, orang yang meremehkan sembahyang waktu mati dalam keadaan hina. Dan kelima, di dalam kuburnya kena nanjirun di khutbah semalam berjumpa dengan ular raksasa yang bernama Sujaul Aqra. Nah, karena kita bertamuan di Sujaul Aqra. Jadi Sujaul Aqra itu dikisahkan dalam kitab Irsyadul Ibad. Ini diisi mata namanya nyala-nyala dari api. Imbah itu pelan, panjang setiap kukunya perjalanan 1 hari. Manakala ketika ini memukul 1 kali pukulan, maka tenggelamlah jasad si mayat itu ke dalam tanah 70 hasta dalamnya. Dikuitnya memang biasa ampasnya pula. Nah, kalau mendengar penjelasan dari Habib Fikri dari Sidin, nang Sidin Aqra itu mempunyai buntut nang luncuk nang kayak matabur. Jadi beli dia menyucuk lubang bulat tembus ke muntung, di buntanya dihempasnya. Nah, itu misalnya. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan berkat kita memuji Nabi Muhammad yang punya dosa kesalahan kita, dosa kesalahan orang tua kita, dosa kesalahan guru-guru kita, dan mudah-mudahan kita berdataan dapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Aktubillah wassalamata wa sihhata wa afiyata alaina wa la man hadara wa man ghaba 'anna wa la 'abdika hujjat wal guzat wa zusakin wal muqimin bil bari wa rahli muslimin wa qina iyyahum syarra zalimin wa sana qawmul kafirin. يا مجيب سيد مقدم لنا بك بخير يا ارحم الراحمين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم توحيدنا وسلم قلوبنا وسلم اعتقادنا وسلم اكتسابنا وسلم نيتنا وسلم حياتنا وسلم جودنا وسلم جلنا احوالنا وعلى بيتنا وسلم جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من آفات الدنيا ومن آفات الآخرة برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا هب لنا ذرية طيبة انك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله
العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم